الفاتحة إلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى خضرة أخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع ملائكتك المقربين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا مشايخنا، خصوصا الأرواح مؤلف هذا الكتاب، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركات ونفحات الدين الدنيا الآخرة، وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar di rumah yang budiman. Pada malam hari, di pagi hari ini, mari kita senantiasa bertasyakur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, hidayah, inayah dan maunahnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita, taklim kita, pembahasan kita akan kitab Bulughul Maram. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya, termasuk kita bersama. Kemarin kita bicara zakat. Ini hadis yang kedua dari zakat, nomornya sini 172. Hadisnya panjang. Saya bacakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin, diriwayatkan dari sahabat Anas, anna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu katabalahu, menulis surat kepada Anas bin Malik. Isinya surat begini: hadhihi faridatuz zakah allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mu'minin. Ini adalah, mungkin penulis tabel, ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Allah kepada semua orang muslim. Jadi ada tabelnya. Mungkin seperti sekarang ketika mengirim kepada orang itu. Wallati amarallahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isinya panjang sekali, saya bacakan aja. Fi kulli arba'in wa isrina minal ibil fama dunaha ghanamun fi kulli khamsin syatun. Di setiap 24 ini arba'i 24 unta dua fama dunaha, dan kurang dari itu, jadi 24 ke bawah. Jadi kalau orang punya unta 24 ke bawah, ya. Ini fi kulli khamsin satun, setiap 5 unta itu kambing 1. Jadi orang punya unta 5 1 tahun, karena wajibnya zakat ada 2, ada haul dan ada nisab. Setelahnya ada, sekarang punya 5, tanggal 1 bulan Sya'ban. Jadi sekarang 27 Rajab. Terus
tahun depan tanggal 27 Rajab masih 5 ataupun 6, maka tahun depan itu orang itu wajib zakat 1 ekor. Jika ada 1 ekor kambing. Jadi ini unta di sini tidak ada. Nah, kemudian setiap 5 itu tambah 1. Jadi 5, 1, 10, 2, 15, 3, 24, nah gitu. Nah, kemudian ketika sampai ke 25, orang punya unta 25 ekor. Di sini sampai kepada faidza balagat khamsan wa isrina ila khamsin wa salasina, 25 sampai 35, di rentangan 10 ekor unta. Fafiha bintu makhadin unsa, itu wajib zakatnya bintu makhad. Nah, bintu makhad itu unta yang umurnya genap 1 tahun, untanya itu betina, masuk ke usia 2 tahun. Di usia setahun masuk ke 2 tahun, itu namanya bintu makhad. Lah ketika itu wahamilat ummaha, induknya sudah mengandung. Jadi unta itu mungkin setahun sekali mengandungnya. Di usia setahun, usia masuk tahun kedua, setahun masuk kedua, itu namanya bintu makhad. Ini. Lah seandainya unta induknya tidak hamil, ya tidak apa-apa. Yang penting itu sudah masuk masa-masa betinanya unta itu hamil. Jadi induknya bintu makhad itu hamil. Jadi bintu makhad itu unta betina umur 1 tahun yang masuk umur kedua, masuk tahun yang kedua. Itu biasanya induknya masa-masa hamil walaupun tidak hamil. Oke. Ini kemudian fa'ilam takun fabnu labunin zakarin. Kalau tidak mendapatkan bintu makhad unta yang betina usia 1 tahun masuk ke 2 tahun tidak didapati, maka sebagai gantinya ibnu labun. Ibnu labun itu unta jantan yang umurnya 2 tahun, tamas sanata ini masuk tahun ketiga. Jadi kalau begitu unta itu antara betina dan jantan itu mahal betina. Jadi kalau untuk zakatnya betina itu, kalau orang punya unta genap 5 ekor, itu zakatnya seekor anak unta usia yang betina usia 1 tahun masuk kedua. Kalau tidak ada, diganti anak unta jantan usianya 2 tahun masuk tahun ketiga. Itu namanya ibnu labun. Ini istilah banyak ya. Ini faida balagat sittan wa arba'ina, kalau sampai wa idza balagat sittan wa salasina, kalau umur sampai dia itu punya unta 36. Tadi kan 25 sampai 35. Sekarang seandainya punya unta 36, ya, ila khamsin wa arba'ina, ini sampai usia 45. Jadi
36 sampai 45, 10 lagi. Ini zakatnya bintu labunin unsa. Jadi bintu labun, jadi anak unta betina yang usianya 2 tahun masuk ke 3 tahun. Ini jadi wa idza balagat sittan ya wa arba'ina keliru. Ya, kalau punya unta 46, jadi tadi itu mulai 36 sampai 45. Sekarang mulai 46 sampai dengan 60 tahun ila sittina. Ya, idza berasitan wa ila sittina sampai 60 tahun fa fiha khiqqatun turuqatul jamal. Itu zakatnya khiqqah. Khiqqah ini unta yang layak untuk dinaiki. Ini usianya biasanya sampai 3 tahun masuk tahun keempat. 3 masuk keempat itu namanya khiqqah. Fa idza balagat wahidatan wa sittina. Ini tidak ada di Indonesia, enggak ada itu. Kalau punya unta 61 sampai dengan ila khamsin wa sab'ina, sampai dengan 75, fa fiha jaza'atun. Ini zakatnya jaza'ah. Jaza'ah itu unta yang sudah poel. Jadi giginya sudah poel 1. Biasanya umurnya itu 4 tahun masuk ke usia 5 tahun. Itu jaza'ah namanya. Ini fa iza balagat sittan wa sab'ina ila tis'ina, kalau dia punya unta 76 sampai dengan 90, ini zakatnya binta labun, 2 ekor unta betina yang usianya 2 tahun masuk ke 3 tahun. Wa idza balagat ikhda wa tis'ina, kalau dia mempunyai unta 91 sampai dengan ila 120, maka zakatnya khiqqatani turuqal jamal. Khiqqah tadi unta usia 3 masuk ke 4. Ini fa idza zada isrina wa mi'atin, kalau orang punya unta lebih dari 120, fa fi kulli arba'ina bintu labun, ketika tambah 4 itu tambah 1 bintu labun. Bintu labun itu unta betina yang umurnya 2 masuk ke 3. Ketika dia itu setiap tambah 50, ini tambah 50, ini khiqqah. Khiqqah itu usianya 3 masuk ke 4. Walam yakun ma'hu illa arba'atun. Kalau orang ini sampai ke sana, jadi tambahnya 40 itu bintu labun tambahnya. Kalau setiap 50 tambahnya khiqqah, itu unta. Coba kalau kita melihat kenapa sih di sini unta itu kok macam-macam. Ada namanya ada bintu makhad, ada bintu labun, ada khiqqah, ada jaza'ah. Itu usia. Jadi usia sedikit itu bahasanya beda. Mungkin karena di Arab itu banyak unta.
Jadi mungkin bahasanya juga beda-beda. Seperti di Indonesia. Di Indonesia itu mungkin yang banyak padi. Padi itu bahasanya banyak. Contohnya kalau padi itu masih ada kulitnya namanya gabah. Kalau nanti gabahnya itu dikupas namanya beras. Loh, beras itu macam-macam. Ada beras ketan, ya kan? Ada beras kalau kecil-kecil namanya menir. Itu kan macam-macam. Hatta kalau sudah dimasak namanya nasi. Kalau sudah dikeringkan namanya karak. Itu kan banyak macamnya. Itu kalau bahasa asing, bahasa Arabnya ya rus. Bahasa Arabnya ya rus. Kalau bahasa Inggrisnya rice. Di rus itu ya gabah rus, nasi rus, ya semuanya rus. Wong ini karena di sana tidak ada. Makanya kalau kita ke Saudi, makanya rus itu mungkin ya beras itu juga rus, nasi juga rus. Karena di sana tidak ada, bahasanya satu hanya rus tok. Di Indonesia bahasanya banyak. Demikian juga onta. Onta itu karena di sana itu banyak, bahasanya banyak. Kalau kecil, apa agak besar. Ini kan per tahun ada namanya. Mulai Bintu Makhot, Ibnu Labun, ada Jaza'ah, ada Khiqqah, kemudian ada Jaza'ah. Ini kan ada tingkat-tingkat nama daripada onta itu, karena ini banyak. Nah ini zakatnya juga, zakatnya onta itu berbeda-beda. Jadi mulai zakat, kalau orang punya onta itu mulai dia punya onta 5 ekor. Padahal kemarin kita jelaskan bahwa syarat zakat itu kalau ternak itu ada haul, ada nisab. Mari dulu ya. Ada 1 tahun, ada nisab. Jadi miliki nisab selama 1 tahun. Jadi itu kalau di tengah-tengah kurang ya tidak apa-apa. Yang penting pada waktu nisab haulnya itu ada 1 nisab. Contoh, saya sekarang tanggal 27 Rajab ini punya onta 5 ekor. Lalu nanti menjelang Maulid Rajab bulan besar itu onta saya meninggal 1, tinggal 4. Loh, tapi nanti ketika menjelang Maulid itu onta saya tambah 1 lagi, tambah 5. Sampai nanti di bulan Rajab ada 5. Tanggal 27 Rajab itu 5, maka saya wajib mengeluarkan zakat. Ini walaupun di tengahnya itu ada kurangnya. Jadi itu tetap zakat asalkan ketika pas haul ini ada ontanya itu lebih ada lebih atau 1 nisab lebih. Ini sekarang waman lam yakun ma'ahu illa arba'atun minal ibil falaisa fihi shadaqatun illa ayyasha. Jadi kalau seandainya orang itu punya onta hanya 4 ekor onta atau kurang dari 4 lah, maksimum 4. Ini apalagi kurang 4, dia tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat walaupun haul. Nah, kecuali illa ayyasha rabbuha. Kecuali kalau orang yang punya onta itu mau sedekah, tapi belum sedekah wajib karena belum mencapai 1 nisab. Jadi kalau kita itu belum mencapai 1 nisab, nah ini belum wajib zakat. Cuma kalau orang itu ingin sedekah, monggo. Masih jadi ada batas maksimal, minimal. Seandainya kurang ini sudah boleh. Seandainya kita lebih gimana? Nah, kita wajib ini dilebih, ya tidak apa-apa. Nah,
seandainya wajibnya hanya seekor kambing, ini setiap 5 itu seekor kambing. Kok kita tambahi 2 ekor, ya tidak apa-apa, namanya sedekah. Tapi wajibnya hanya 1. Faman ini sama hanya dengan ketika kita puasa itu. Ini kan ya ini ada faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal latina yutiquna fiddatun ta'am miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Ini kan faman tatawwa'a khairan, barang siapa mau berbuat baik ya fahuwa khairun lahu. Ini kan kalau ada kasus orang yang sudah tua, orang yang sudah tua atau sakit yang tidak mungkin sembuh. Ini dia itu wajib fidyatun ta'amu miskin. Nah, ini dia wajib bayar atau ya sebagai gantinya puasa dia bayar fidyah, memberi makan 1 hari ini 1 orang miskin. 1 hari 1 orang miskin. Setiap hari beri 1 orang miskin. Ini bagi orang yang tadi sudah ada mengatakan haram ataupun sakit yang sudah tidak mungkin sembuh, sakit terus. Nah, ini kalau faman tatawwa fahuwa khairun lahu. Barang siapa tatawwu, mestinya wajibnya hanya memberi makan seorang miskin. Dia tambahi 1, ya tidak apa-apa, fahuwa khairun lahu. Tapi wajibnya itu hanya 1, memberi makan seorang miskin. Nah, jadi tatawwu itu mungkin dilebihi. Ya, jadi tadinya 1 orang miskin ditambahi 2, ataukah mungkin dia itu di samping tatawwu ini, di samping bayar fidyah juga dia tetap puasa. Nantinya puasa sebagai qadoni puasanya. Itu mungkin itu namanya tatawuan. Jadi melebihi. Jadi kalau tadi kurang orang itu zakat, namanya bukan zakat tapi sedekah, juga tidak apa-apa. Ini jadi ataupun mungkin dia itu zakatnya hanya 1 ditambahi, saya kira juga tidak apa-apa. Soalnya kan ini mafhum mukhalafah kan. Wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un minal ibil falaysa fiha shadaqah illa ayyasha'a rabbuha. Kecuali dia mau ya enggak apa-apa. Hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Dah. Wa fi sadaqatil ghanam. Ini fi sa'imatiha idza kanat arba'ina ila isrina wa mi'atin wa mi'ati syatin itu 1. Ini ya. Jadi sekarang kalau kata keliru ini. Jadi kalau zakatnya kambing ya. Ini kambing yang zakatnya fi sa'imatiha. Sa'imah itu di tempat gembalan. Maksudnya di sini alati tur'a binafsiha duna anain, yang digembalakan secara bebas tanpa ada pemeliharaan. Ini kalau kita mungkin yang ada seperti di Australia itu ada kan. Di orang itu punya kambing banyak, ya ditaruh di lapangan. Jadi sawahnya itu lebar, ya diberi memang ada pagarnya ya pagar kawat itu aja. Di situ ada kambing banyak, ya aja pengembalanya. Jadi tidak diritno, tidak. Jadi taruh di kandang terus ngarit, itu tidak. Tapi dia digembalakan di tanah lapang. Tanah lapangnya besar, lebar-lebar memang kalau petani sini jauh dengan petani sana. Jadi kalau petani sana itu kaya-kaya, namanya petani itu tanahnya berhektar-hektar. Kalau sana gitu itu kan petani tanahnya sedikit ya. Ini kalau kambing dibiarkan begitu. Ini visa imatiha idza kanat arba'ina ila isrina wa mi'ati syatin, mulai 40
ekor kambing ya, sampai dengan 121 ekor kambing, itu zakatnya seekor kambing. Dikit ya, dimulai 40 sampai 121 ekor kambing, itu zakatnya hanya seekor kambing. Fa idza zadat ala isrina wa mi'atin ila mi'ataini fa fiha syatani. Mulai 121 zadat dari mi'atin wa isrina berarti 121 sampai 200, itu zakatnya hanya 2 ekor kambing. Nah, setelahnya itu faida zadat ala mi'ataini ila salasi mi'atin fa fiha salasu syahin. Ketika tak mulai mulai 200 sampai 300, itu zakatnya 3 ekor kambing. Nah, ini. Jadi faida zadat ala salasi mi'atin, ketika punya kambing lebih dari 300, itu setiap 100 ekor kambing tambahnya seekor kambing. Jadi orang punya 400 ekor kambing, zakatnya seekor kambing. Jadi tambah 100. Jadi mulainya itu 40 sampai 121, itu hanya 1 ekor. Nah, 122 sampai 200 2 ekor, 200 sampai 300 3 ekor, 300 sampai 400. Nah, itu tambahnya pokoknya per 100 per 100 ini. Nah, ini kalau fa idza kanat saimatur rajul naqisatan an arba'ina syatan, nah, kurangnya syatan wahidatan falisa fiha shadaqatun illa ayyasha'a rabbuha. Jadi kalau orang itu punya kambing 40 kurang 1, nah ini 40 39, nah ini dia tidak wajib zakat. Karena mulai orang wajib zakat itu kalau orang punya 40 ekor kambing. Saiki ben 39 sembelih ya ora wajib zakat. Jadi pokoknya batasannya minimal 40, kurang dari 40 tidak wajib zakat. Nah, kecuali idza syaa rabbuha, kecuali yang punya kambing itu mau menzakati, mau sedekah, tidak apa-apa, namanya bukan zakat tapi sedekah, karena kurang 1 daripada kurang dia sedekah, tapi belum namanya zakat. Ini apa namanya? Ini mestinya kurang itu sudah boleh kalau zakat. Dulu karena zakat ini ada cerita, tapi cerita jelek. Jadi dulu itu ada orang pinter, namanya hakim, seorang hakim yang pandai. Dia itu bisa mengkhilah zakat ini. Jadi dia itu punya kambing, ya, punya kambing. Kambing itu 90 ekor. Nah, 90 ekor itu kan tahunan. Zakat kan dan dihitung kan, mulai tanggal 27 Rajab saya punya kambing seandainya 40 ekor ini. Terus kok tambah-tambah setahun itu menjelang tanggal 27 ini kambing saya sudah meningkat menjadi 70 ekor. Mestinya kan zakat. Nah, karena saya itu punya anak, Kak Hakim itu punya anak, dibagi-bagi. 1 30, nah, dibagi 3 30, ada 20 dan 30. Nah, karena 3 orang, ya ketika pas haul 27 Rajab diparani oleh petugas, belum wajib zakat. Mana? Tidak punya. Zakat saya itu enggak zakat saya. Ini kambingnya anak saya A, B dan C. Nah, ini namanya khilah. Ini secara zahir dia tidak wajib zakat karena
pemilikan anaknya itu, pemilikan kambing itu tidak mencapai 1 nisab. Tetapi secara hakikat namanya khilah. Khilah begini itu mestinya dosa hukumnya, karena dia itu mestinya wajib zakat. Jadi sama dengan kita lah. Mungkin kita kalau mestinya kewajiban sesuatu kita khilah supaya tidak wajib. Nah ini juga namanya khilah. Itu tidak boleh. Ini khilah. Bahkan kalau di sini kan tidak khilah, kurang disuruh memberi. Nah, demikian juga ini wala yujma'u baina mutafarriqin. Tidak boleh dikumpulkan, dijadikan satu antara barang yang terpisah-pisah. Contohnya begini, saya punya kambing 50. Terus teman saya juga punya kambing 50. Ini nanti kalau datang petugas ngomong aja, kambing itu dijadikan satu. Nah, kalau dijadikan satu berarti kambingnya hanya jumlahnya 100. Kalau 100 zakatnya hanya seekor kambing. Karena kambing satu sampai dengan 120. Nah, ini padahal dia itu 2 orang, miliknya 2 orang dijadikan satu. Nah, supaya dapat zakatnya seekor kambing. Ini tidak boleh. Wala yujma'u baina mutafarriqin. Tidak boleh dikumpulkan barang yang tadinya pecah-pecah. Tidak boleh. Nah, demikian juga wala yufarraqu baina mujtama'in. Dan tidak boleh dipisahkan. Nah, dipisah barang yang sudah kumpul. Alasannya khasyatas sedekah, kalau takut sedekah. Nah, ini karena takut sedekah, barang sudah kumpul maka dipisahkan. Nah, ya ini kumpul ini contohnya gini. Contohnya gini, wa suratu ayyakuna salah satu nafarin. Ada 3 orang. Likulli wahid arba'una syat. Setiap orang punya kambing 40. Maka fayajibu ala kulli wahidin minhum syatun. Maka wajib setiap 40 itu kambing satu. Wa idza wasalla ilaihi. Nah, sekarang fa idza wasalla ilaihi mutasaddiqu, ketika sampai kepada si orang sedekah ini, jama'uha litakuna alaihim fiha syatun wahidah badalan min salasin. Mestinya kan 40 kalau dikumpulkan kan jadinya masing-masing orang zakat satu. Tapi ketika dikumpulkan itu zakatnya cuma seekor kambing, karena mulai 40 sampai 120. Itu yang tidak boleh. Wala yujma' baina mutafarriqin. Jadi persoalan yang pisah-pisah tidak boleh dijadikan satu. Nah, contohnya wala yufraqu baina mustama'in. Ini contohnya khalitani likullin minhuma mi'atu syatin. Wa syatin fayajibu fi khalitani mi'ataini wasnaini salah satu syatin ini. Jadi ada 2 orang khalitah itu syirkah. Masing-masing ini punya kambing 101. Masing-masing punya 101. Ini maka karena 101 ini masing-masing kalau dikumpulkan kan sampai kambingnya kan 202. Karena saya punya 101, teman saya punya 101, 202. Loh, kalau orang punya kambing 202, itu zakatnya 3 ekor kambing. Karena apa? Mulai 200 sampai 300 itu zakatnya 3 ekor. Walaupun 202 itu zakatnya 3 ekor. Nah,
Terus ini apa namanya dikumpulkan. Ini kan bisa 3 ekor nih ini. Wala nek kumpul itu 3 ekor supaya dia tidak dipisahkan, wis dibagi aja. Nah, dibagi aja. Kamu 101, saya 101. Nek kamu 101, saya 101, maka zakatnya masing-masing hanya seekor kambing. Karena tadi mulai 40 sampai 120 itu seekor. 40 sampai 120. Nah, di sini orang punya 202. Karena 101 plus 101 kan 202. Mestinya kalau orang 11 itu 101 itu zakatnya seekor kambing. Jadi masing-masing seekor kambing. Nah, ini. Tapi ketika dikumpulkan, wong itu punyanya orang 2 dijadikan 1 sudah syirkah. Jumlahnya kan 202 ekor. Mestinya kalau orang itu zakat punya kambing 202 ekor, zakatnya bukan 2 ekor kambing, tapi 3 ekor kambing. Nah, ini begini tidak boleh. Tidak boleh. Jadi khilaf memisahkan barang yang sudah terkumpul atau mengumpulkan barang yang terpisah yang tujuannya supaya tidak zakat. Nah, ini berarti begini dulu ada. Orang nakal-nakal itu sejak dulu juga sudah ada. Ini. Oke. Wa ma kana min khalidataini fa innahuma yataraja'ani bainama bisawiyah. Jadi kalau memang itu miliknya 2 orang sudah khiltah, sudah syirkah sejak awal, ya dibagi secara sama-sama. Jadi kalau tadi ada orang punya kambing yang satunya 101, yang satunya juga 101 karena milik bersama. Ini sudah sejak awal akadnya bersama, dipelihara bersama di tempat pengembalaan yang sama, maka nanti zakatnya dibagi rata. Karena 3 ya masing-masing 1,5. Ini dah. Wala yukhriju fis sadaqati haramatan wala dzatu awarin wala taisun illa ayyasha al mutasaddiq. Jadi tidak boleh orang itu mengeluarkan sedekah. Ini kambing yang sudah tua, yang sudah haram. Ya, jadi sudah tua enggak boleh lah ini. Jadi wala dzatu awarin, dipilihkan yang jelek, tidak boleh. Jadi sedekah zakatnya dipilihkan yang jelek, tidak boleh. Ataupun juga tidak boleh ini wala taisun itu di sini jenis ini apa namanya kambing yang kambing itu digunakan untuk fahal, pejantan. Kambing yang bagus digunakan pejantan. Kalau pejantan tidak boleh digunakan illa ayyasha'al mutasaddiq, kecuali yang zakat berkendak itu dizakatkan. Soalnya orang punya kambing 60 ekor, pejantannya hanya 2, yang bagus itu dicari turunannya, maka yang dikeluarkan zakatnya tidak usah yang paling bagus ini. Ya yang biasa-biasa saja. Tapi juga tidak boleh yang jelek-jelek, yang pincang, enggak boleh. Yang sudah tepuh sekali, yang sudah tidak laku, enggak boleh. Nah, kalau pejatan tadi tidak boleh kecuali, ada kecuali kalau pejantan yang tadi, kecuali orang yang punya harta itu mau. Nah, ini jadi boleh kalau begitu memilihkan zakat itu yang paling bagus. Ini wa fir riqati, ini wa fir riqah fi mi'atai dirhamin rubu'ul usyur. Nah, kalau riqah itu kasus emas dan perak. Riqah itu al-fiddah, perak. Itu zakatnya nilainya 200 dirham. Setiap 200 dirham itu rubu'ul usyur, 1/40. Nah,
Jadi kalau 1/40 dari 200 dirham. Di sini ada di qadaratul waqtil hadir mi'atun wa khamsatun wa khamsuna riyal. Jadi nilainya uang ini 550 rial. 550 rial Saudi. Jadi sekarang ketika real ini berapa? Kalau realnya itu 2000 berarti 155 ya dikalikan 2 dikalikan ribu. Nah, ini zakatnya. Nah, jadi zakatnya sudah wajib zakat kalau dinilai uang macam itu. Zakatnya berapa? Zakatnya di sini sekitar isnani wa nisfi mi'atin wa fi mi'ati dirhamin khams dirham wa fi riyal asal arba'u riyal 4 riyal. Zakatnya 4 riyal. Jadi setiap 200 tadi zakatnya 4 riyal. Nanti dikalikan aja, dikalikan rupiah. Jadi kalau punya uang sekitar itu. Jadi kalau 4 riyal kan sedikit. 4 riyal itu kali 2000 ya 4.000. Kalau 3.000 ya tinggal mengalikan aja. Tinggal dikalikan aja 4 kali 12.000 ini dikalikan aja 4 ini pokoknya 4 riyal kira-kira 4 kali 3.000 ya 12.000 rupiah ini zakatnya tiap ini sekian itu. Fa illam takun ila tis'ina wa mi'atan falaisa fi sadaqatun. Ya, kalau kurang sama saja. Setiap kurang tidak ada zakatnya kecuali mau. Karena zakat itu batasan. Jadi di dalam Islam, dalam tasyri' hukum itu ada batasan had namanya. Ada haddun takribiyun, ada haddun tahdidiyun. Ada batasan-batasan yang sifatnya pasti, ada batasan-batasan yang sifatnya takribi. Takribi itu tidak pasti mendekati. Seperti air 2 kola. Itu mendekati. Jadi seandainya kurang 1 cibu lebih itu tidak apa-apa lah. Wong takribi batasan takribiyun. Tapi persoalan zakat itu haddunya haddun tahdidi. Jadi kalau kambing mulai orang wajib zakat itu kambingnya ketika dia punya kambing 40 ekor. Seandainya kurang walaupun kurang 1 dia belum wajib zakat karena had batasannya itu haddun tahdidi. Nah, seperti halnya ini nanti uang juga macam itu. Apa namanya perak juga macam itu. Dah saya lanjutkan. Waman balagat indahu minal ibili sadaqatul jazaa falaisa indahu jazaa wa indahu hiqqatun wa inna tuqbalu minhu wa yaj'alu maha syataini in inistaisarata lahu au isrina dirhaman. Jadi kalau seseorang sekarang dia punya onta yang dia itu wajib sedekahnya tadi jazaah. Jadi jazaah itu tadi sudah mencapai ini orang punya onta mulai 61 sampai 75 ekor onta itu wajib jazaah. Ini jazaah. Loh, jazaah itu unta yang sudah poil. Loh, kalau dia sudah punya wajib itu, ternyata dia tidak punya. Tidak punya. Gimana? Boleh di bawahnya hiqqah. Di wali seindaza, tapi dia punya hiqqah. Jadi kriteria di bawahnya, boleh kriteria bawahnya itu. Diterima. Tapi wayaj'al ma'ha syataini. Jadi di bawahnya kriteria di bawahnya cuma ditambah 2 ekor
kambing. Nah, ini kalau itu bisa mencari, atau dia mencari isrina dirhaman, atau 2 ditambah 20 dirham. Waman balagot indau shadaqatul hiqqah. Kalau dia wajibnya itu zakatnya hiqqah, walaisat indau hiqqah, dia tidak punya hiqqah tapi dia punya jaza'ah. Jadi punyanya itu jaza'ah, fa inna tuqbalu minul jaza'ah. Jadi apa namanya, diterima itu, wa yu'tihil mutasaddiq istina dirhaman aw ini. Jadi boleh susuk lah. Mungkin jadi diberikan, terus yang memberi itu nyusui, diberi 20 dirham, ya 20 dirham atau 2 ekor kambing. Jadi yang zakat itu bisa nyusui. Seperti di sini lah, ada orang minta-minta, kita punyanya uang 25.000, mau memberi 5.000 susuk. Nah, ini yang minta-minta suruh nyusui. Jadi bisa. Jadi kalau kriteria itu kalau di bawah kita bisa nambeli, tapi dengan jadi wajibnya di atas. Ini kita bisa di bawah tapi kita nambeli, atau kita punya di atas kita berikan tapi yang sana nyusui, itu boleh. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, begini ini di sana itu mestinya ada yang namanya panitia. Jadi yang mengatur itu semuanya namanya amiluz zakat. Jadi amil nanti fungsinya luar biasa. Pun saya kira itu berikutnya besok minggu depan kita masih bicara tentang zakat, tapi zakatnya sapi. Di sini kan tidak ada onta, sulit kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma arzuqna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina uluman nafi'ah wa amalan mutaqabbala, rizqan halalan tayyiban barakan fid din dunya akhirah. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.